segala apa yang kau butuhkan, nikmatul ijad, nikmatul imdad, tadi semua. Tapi kau malah mencari kepada makhluk tadi semua. Aku tahu yang terbaik untukmu, sahabat. Percayalah, tidak dalam segala keburukan itu buruk. Ya, maka kalau seandainya kita terjerumus di dalam keburukan, maka itulah kenapa Abah menyaksikan sekarang banyak manusia bangkit dari rugi, manusia bangkit dari jatuh, manusia bangkit dari sesat. Karena itulah cara Tuhan membawa manusia kepada Dia, bisa lewat pintu manapun yang Dia kehendaki. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka satu perkara, tapi kamu adalah tidak baik untukmu. Ingat itu. Orang yang menanam melon, dulu ada Asep Melon, sukses dia melon karena dia gatal. Dia mendengar di kampung sebelah ada namanya Asep Cabe yang sukses juga, dapat miliaran dengan cabe. Asep Cabe gatal ingin nanam melon, Asep Melon gatal ingin nanam cabe. Akhirnya habislah dua-duanya. Yang satu habis Asep Melon gara-gara nanam cabe, yang Asep Cabe gagal gara-gara nanam melon. Itulah selalu manusia bersangka, oh kalau usaha ini lebih baik, kayaknya dia sukses, aku ikut. Belum tentu, my friend. Be realistic dalam hidup. Tadi semua, percayalah pada Dia. Walaupun nampaknya kelihatan berat untukmu, percayalah dalam keburukan itu, dalam kesulitan, di sebalik kesulitanmu itu ada kemudahan. Percaya, Quran mengatakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Maka pada saat engkau sulit, jangan ngeluh. Justru engkau akan masuk ke dalam kemudahan. Kau mengeluh, kau mengekalkan kesulitan itu. Engkau menerima, maka engkau akan berjalan. Justru engkau akan, itulah kita ini lebih cerdas, si Kabayan lebih cerdas dari kita. Dalam kisah Kabayan, walaupun itu hanya merupakan kisah mitos, tapi kisah-kisah Kabayan itu di Indonesia sama dengan Abu Nawas di Baghdad. Cerdas, kelihatan dungu tapi cerdas, itulah Kabayan. Kabayan naik jalan menanjak. Ditanya sama mertuanya, sambil ketawa-ketawa dia mikul. Loh Kabayan, ini lagi capek, tanjakannya lagi berat. Kenapa malah kamu adalah ketawa-ketawa? Ya. Ini. Kata si bapaknya, apa ya, kenapa ini lagi berat, apa namanya, maaf ya, malah kamu ketawa-ketawa. Gitu. Kata si Kabayan, saya ingin bersyukur. Tadi semua, biasanya kalau sudah bersyukur, maka saya akan segera ketemu jalan turun. Betul. Itulah cara cerdas. Ternyata apa yang dikatakan Kabayan itu kitab hikam. Apa yang dikatakan Kabayan itu ternyata adalah kitab Ihya. Apa yang dikatakan Kabayan itu adalah isi Al-Quran. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Berhenti mengeluh. Bersyukurlah. Maka tadi, pada saat kita ingin sukses, pada saat kita ingin bahagia, mendapatkan suatu proyek, maka bersyukur itu bukan menunggu sudah berhasil. Bersyukurlah sebelum berhasil. Itu konsepnya. Rasakan seolah-olah apa yang sedang kamu ikhtiarkan itu sudah berhasil. Maka pagi itu kau merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Saya sudah bahagia, sudah senang. Coba rasakan perubahannya dari semua.
kau ngeluh, 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 maka kau hukum tarik menarik. Terus akan datang. Paribasa, orang sudah jatuh kena tangga, jatuh ketimpa tangga. Ngeluh lagi, ketimpa tangga yang kedua. Ngeluh lagi, susul genteng. Itulah kehidupan manusia. Maka tadi Abah kalau ada yang ngeluh, Abah nggak usah ngeluh. Kalau kamu ngeluh, Abah nggak bisa nolong. Itulah kabayan. Maka kata kabayan, betul, di sebalik tanjakan pasti ada pudunan. Maka dia husnudon pudunan itu. Maka dia pikirkan jalan menurun. Maka benar saja. Maka akhirnya jalan menurun. Pas jalan menurun, kabayan balik, bukan tadi ketawa. Menangis. Mertuanya tambah bingung lagi. Tadi waktu nanjak, ketawa. Ketemu jalan purunan, nangis dia. Kenapa kabayan malah kamu sekarang kan lagi enak. Usahanya lagi lancar, duitnya lagi banyak, masalahnya nggak ada. Kata si kabayan, biar pudunannya panjang. Begitu. Ini orang ini kebalik. Giliran masalah, teriak-teriak ke kiri, ke kanan, ke orang, ke siapapun. Tadi semua. Tadi. Giliran sukses, hilang. Kita ini manusia kan kayak begitu. Karena banyak jemaah Abah yang sudah sukses tiba-tiba hilang. Dulu lagi susahnya di sini terus. Begitu sukses hilang. Itu tadi semua. Biasanya kalau udah sukses hilang, dia sulit bangkit lagi sukses. Sulit. Tadi semua ya. Inilah sebetulnya dalam apa yang dikatakan kabayan itu adalah kebenaran, sahabat. Karena kau mengeluhkan satu masalah, kau menetapkan satu masalah. Kau keluhkan dua masalah, kau tetapkan dua masalah. Atau kau inginkan satu masalah, kau jadikan ilah masalah itu di hatimu. Dua keinginan, dua masalah. Tiga keinginan, tiga masalah. Maka belajarlah. Maka kenapa diajarkan dari jam 2, jam 3 itu, atau jam 4. Duduklah kamu. Tekuk lidahmu ke atas. Rapatkan gigimu. Biarkan dia berkomunikasi dengan dia lewat dirimu. Apapun yang kau bisa musangkakan, boleh di hari pertama itu dengan sangkaanmu yang baik. Bukan sangkaan dia. Bicara dengan hatimu. Tarik napasmu, tahan, tetapkan di sini. Wanak tubuh maqaddamu, lebih sehat, lebih baik, berkah, lebih berkah, lebih berkah, lebih berkah. Terus begitu. Senyum, bibirmu buka merkah. Walaupun kamu tekuk, tapi begini. Makanya sekarang ini banyak ada motivator asing mengatakan belajar senyum. Di Eropa itu belajar senyum bayar, Pak. Ternyata kita ini belum ikhlas dalam tersenyum. Senyum aja punya kode. Kalau orang senyum, kadinya ke satu ke atas, satu ke bawah. Itu mencibir namanya. Bukan senyum. Senyum menghina. Senyum merendahkan. Coba senyum. Belajar. Ngaca aja. Bagaimana sih yang terindah aku senyum di hadapan Tuhan? Tanya. Ayo. Ternyata nggak mudah senyum itu. Tadi semua. Kenapa? Karena udah terbiasa. Senyumnya dengan senyum kepedihan. Senyumnya senyum tidak puas. Senyumnya semua mencibir. Nah, inilah. Bagaimana mungkin tadi semua. Itulah di hari di mana engkau tersenyum. Ada gelombang teta. Bangun dari tidur itu. Gelombang di mana kesadaranmu sedang menaik. Karena pada saat gelombang beta di siang. Sedang kamu sedang bekerja. Sedang gelombang beta itu gelombang UMR. Otaknya UMR terus. Atau gelombang target sehari ini dapat berapa saya. Tadi semua. Saya dapat 100.000. Kalau belum dapat 100.000. Nih, kerut aja kening dari pagi. Ditanya temannya, gimana jualannya Bu? Wah, payah. Maka yang datang payah. Susah.
yang datang susah. Kalau abah tanya gimana bu, datang susah, bagaimana bu? Payah, kata abah. Mudah-mudahan lebih payah lagi. Itu tadi semua. Coba kenapa kita itu? Ya, dan itu hukum alam. Tadi ternyata bahagia itu hanya ditarik dengan kebahagiaan. Itulah kenapa hukum Tuhan itu adalah tauhid, mengkawinkan dohir dan batin. Ya, maka alam ini ada dunia akhirat itu pasangan itu. Laki-laki dan perempuan itu juga pasangan. Maka kenapa rumah tangga itu gagal? Karena tadi nggak ngerti antara laki-laki dan perempuan itu pasangan. Maka diantaranya adalah sering-sering satukan tubuhmu. Itu adalah perlambang. Kalau sudah masalah hubungan itu dalam rumah tangga dijamin 1.000.000%, maka berantakan pula rumah tangga itu. Nanti setelah laki-lakinya dapat will, barulah kamu masalah kain-kain. Akhirnya ingin balas dendam dengan pil KB. Pria impian lain. Jadilah kiamat rumah itu. Maka sahabat, di dunia ini sekarang banyak orang menikah tapi jinah sebetulnya. Nah inilah hukum yang belum kalian ngerti. Tapi ada pernikahan yang sebetulnya abadi. Nah inilah yang sebenarnya belum dibahas dalam Islam. Maka tadi, terkadang kan nikah itu bahagia. Tuhan menjatuhkan itu adalah untuk kebahagiaan. Sementara kadang-kadang manusia sekarang ini banyak memaksakan demi anak. Apa demi anak? Anakmu itu bukan anakmu. Ingat itu. Dan itulah kenapa sebetulnya bab nasab itu nggak penting. Anakmu itu bukan anakmu. Dia adalah merupakan milik Allah. Ya, dinasabkan kepadamu karena kamu sebagai perantara. Nah ini suka kesalahan kita. Merasa memiliki anak. Merasa memiliki ini. Merasa memiliki itu. Anakmu itu bukan milikmu. Quran mengulang-ulang. Anakmu itulah fitnah. Maka nanti ada anakmu yang jadi musuh kepadamu. Dialah musuh yang nyata. Ya, maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Akhirnya disitulah sesungguhnya Allah mengulang. Kenapa sih kamu tadi semua anak mulu, anak. Anakmu itu bukan anakmu. Ruh Allah yang ditiupkan padamu. Maka kalau ngerti tentang hukum nitis, netes, notos, kalian akan mengerti. Bahkan kamu, kata Abah juga, ibu Abah sekarang itu anak Abah sebenarnya, yang sedang Abah didik ulang. Coba kalian nggak ngerti. Ngaji Qurannya sih 3 hari sekali, seminggu khotam. Tapi tekaupan tadi semua marahannya itulah masih kulitnya 87 tahun, dalamnya masih anak-anak. Maka Abah terus maklum tadi semua cangkangnya saja. Maka kalau kalian lihat keluarga, bapaknya aki-aki, tadi semua cangkangnya aki-aki, ruhnya itu oces itu. Makanya tadi telanjang, main layangan begitu, pelengean, nggak mau tanggung jawab di rumah tadi. Bininya mau makan kagak. Itu contoh, itu ruhnya anak-anak gitu. Tadi semua. Tapi lihat anak kecil, tapi kalau ruhnya sudah dewasa, kelihatan itu anaknya dewasa banget tuh. Anak ini dia tuh bisa masak. Ada perempuan kecil-kecil udah dewasa, lebih dewasa dari ibunya malah. Di sini ada keluarga, anaknya nasihatin mamanya terus tadi semua.
Abah lihat ternyata anaknya sudah ada ruhnya itu sekitar 800 tahun, ibunya baru 150 tahun. Artinya baru generasi kedua kali. Nah, anaknya sudah generasi keempat. Ya anaknya lebih dewasa daripada mamahnya. Dia tahfidz Quran lagi. Kata mamahnya, saya ngapalin katanya kuliah ya kafirun dari dulu pangujud terus. Hafal buhala tabun hala tabun Allah. Anak saya Pak, bah 30 juz. Iya, anak kamu itu bukan anak baru. Nah inilah makanya tadi nggak usah kita ini, apalagi dalam hubungan dengan bagaimana terutama adalah suami istri. Ingat, istrimu adalah pasangan. Tidak ada istri lebih rendah dari suami. Itu dalil dari mana? Yang ada adalah ar-rijalu qawwamun 'alamin nisa, itu adalah tentang hakikat. Ruhmu pemimpin buat jasadmu itu. Maka sesungguhnya jasad dan ruh ada ajwajan, pasangan. Maka di dalam Al-Quran, orang yang mengkawinkan dohir dan batin, artinya nikahkan antara Adam dan Hawa, antara kalau kita dengan diri kita, atau kita dengan istri kita, atau dengan suami kita, kalau dijadikan ajwajan, pasangan. Cuma sayang, kadang-kadang satu merasa lebih dari yang lain. Dari semua. Yang kedua, tidak mau disandingkan, disatukan. Akhirnya perempuannya jadi kabel biru, lakinya kabel biru. Yang nggak nyala lampu ekonominya. Atau sebaliknya, lakinya terlalu dua kan laki-laki. Hahaha, gitu kan tadi. Ajwajan. Nah inilah kesalahan juga gara-gara fikih nih. Tadi semua. Mana siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Tadi semua. Sama. Bahkan kebahagiaan itu harus diraih bersama. Hanya aturan mainnya saja yang berbeda. Perempuan itu jadilah masa. Makanya jadi ibu-ibu jangan protes melulu. Tapi jadi bapak juga harus bisa jadi imam. Imam yang nggak beres-beres udah ditebak. Subhanallah. Subhanallah. Lama-lama. Hei. Makanya sekarang banyak perempuan yang protes pada suaminya itu nggak sabar lagi. Tadinya sih cuma nepuk. Ini imam sadar-sadar nih. Tadi semua. Akhirnya bilang Subhanallah. Subhanallah udah 3 kali. Bila di belakang. Astagfirullahaladzim. Aduh Gusti. Ajwajan. Makanya marilah bahagia. Karena memang kata Allah wa idkulna ya adamuskun anta wa zauj, itu pasangan, bukan Hawa. Tubuhmu, ruhmu adalah Adam, sementara tubuhmu adalah Hawa. Maka di tubuh inilah ada 4 nafsu amarah, lawa, itulah sifat tubuh dari semua. Nah, adapun sekarang setelah kamu menikah dengan dirimu sendiri, itulah kenapa pernikahan itu masna. Karena kamu sebelum menikah dengan perempuan lain, atau dengan perempuan, atau dengan laki-laki, maka kamu harus kawinkan dirimu dengan dirimu. Ngerti nggak? Kenapa pernikahan itu tadi pankihu matobal ala nisa masna. Masna. Kawinkan dohir dan batin dulu. Barulah nikahi orang lain. Kalau kamunya aja belum kawin, dirimu dengan dirimu, gua ini siapa ya? Nah, tadi, akhirnya jadi laki-laki nggak bertanggung jawab, jadi perempuan nggak bertanggung jawab. Inilah sumber kehancuran. Nah, setelah jasad dan ruhnya perempuan dikawinkan, laki-laki dengan dirinya dikawin, barulah kawin tuh. Maka jadilah akan terang. Kipas ini muter gara-gara laki-laki dan perempuan, kabel merah dan kabel biru, ajwajan, pasangan. Dia bersetubuh, itu lagi bersetubuh tuh kipas itu. Lampu ini lagi bersetubuh terang. Putik dan benang sari bersetubuh jadilah buah.
Ini 90% jemaah sini bapaknya protes terus ke abah, bah bini saya nggak mau. Coba. Inilah Pak. Buat hai ibu-ibu, halo. Tadi semua. Ayo. Kalau mau ekonominya bagus, tadi semua. Makanya tepat kalau perlu kata hadis tadi semua, Pak. Landasan siap. Tadi kan sampai ada anekdot tuh. Pas giliran bapaknya lagi ini, Bu, landasan siap apa pesawat siap mendarat. Bininya bilang, landasan rusak. Waduh, itu lakinya mumet itu. Akhirnya cari landasan lain. Betul, Pak. Tadi semua. Pada segilian waktunya. Lakinya lagi kerja gitu. Tiba-tiba istrinya, Pak, landasan siap. Pesawat rusak. Akhirnya begitu, saling balas dendam dan kucing-kucingan. Akhirnya bagaimana? Maka marilah bahagiakan buat diri kalian. Akhirnya kata Abah sih, sebetulnya di banyak rumah tangga ini jin. Banyak perempuan, saya tuh bah, gak nikmati bah. Saya baca koran, kadang suami saya lagi begitu. Itu kan kurang ajar. Gak boleh begitu, itu zina sebetulnya. Secara hukum, karena hakikat berhubungan badan itu adalah kodrat, adalah cara Tuhan membahagiakan manusia. Jadi harus suka sama, maka maaf sekarang ada kawin batin, ada kawin mut'ah, itu adalah solusi. Tadi semua dengan nikah batin itulah kadang-kadang perempuan cari pil, laki-laki cari will, dan itu hak. Jadi intinya begini. Makanya kenapa di dalam Quran itu qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi muridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Maka di selalu Quran itu antara istrimu dan perempuan-perempuan yang kau kasihi, yang kau sayangi. Pernah dengar Nabi Muhammad itu dengan Sofia, satu Yahudi, satu Nasrani, pernah dibawa ke KUA. Pahami ya, tetapi itu hanya bagi orang-orang yang sudah ma'rifat. Lihat si Walid. Itu sebetulnya dalam Islam itu tadi karena banyak diseresmikan oleh KUA, tapi di dalam rumah itu perang Badar. Makanya habis piring bukan nggak pernah beli piring. Tadi semua. Inilah rumah tangga itu tidak bisa menjadikan. Jadilah perempuan itu adalah bidadari, suami juga adalah bidadari. Maka tadi, ayat kumaha tidak. Inilah Abah bilang 99 adalah kegagalan ekonomi pada saat orang yang sudah menikah adalah tadi. Laki-laki tidak bahagia, istrinya pun tidak bahagia. Kalau mau jujur sama Abah disurvei 90% dari jamaah itu dia bilang, lakinya ngeluh gini, istrinya ngeluh begitu. Tidak selaras. Jadi, akhirnya tidak litaskun. Padahal pada saat segalanya disatukan tadi semua, ya. Tadi. Kan ada lagi di sini perempuan yang kadang-kadang katanya hanya tanggal 2 aja, bahkan katanya masih mau buka itunya. Tanggal 3 gajinya habis bayar kontrakan, bayar cicilan motor, udah nutup sampai nanti gajian lagi. Oh. Kata Abah ya, inilah pintu gerbang kerusakan rumah tangga tadi semua ya. Maka Abah CS dengan Bang Haji Omah Irama, walaupun dia udah tua 78, bininya 4 tadi semua. Luar biasa tadi semua. Ya kalau bisa mah
satu tapi dia bisa 4 gitu. Tadi karena perempuan itu harus satu, jadi pelacur bisa, jadi tukang masak bisa, tukang ngomong bisa. Suami ini kan bayi, kadang-kadang pengen dielus-elus tadi. Cuma ya bini juga kalau lihat lakinya nggak bermutu, pengen ngelus, pengen ngeplak. Kalau suaminya ganteng, membahagiakan, menyenangkan, ayang lagi sampai cadel bilang sayang juga. Itu tadi semua. Ini udah bilangnya suami itu katanya si tunggul, suaminya dibilang tunggul. Coba bayangkan, gimana mau ada pasangan indah? Akhirnya muramlah wajah laki-lakinya. Hilanglah kecantikan perempuan itu. Maka orang suka nanya ke Bah, itu Ibu Haji itu beda berapa tahun? Kata Abah, sama umur beda setahun mah Abah. Kenapa Abi tua? Abah terlalu banyak memberikan energi ke dia. Semua. Orang tuh nyangka dia itu istri muda, Bu Haji itu. Padahal satu sekelas, Pak. Sekelas sama Bu Haji itu. Cuma tadi karena kita selalu adalah aku jadikan bidadariku. Maka ke Eropa sama ajak tadi semua. Kemanapun keliling Abah ajak semua. Kemanapun. Karena saya tuh tadi kalau udah pasangan Pak nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa tidur tadi. Makanya ada teman saya lurah kalau pergi itu sama kayak saya harus bawa bini. Tapi dia kalau nggak bisa bawa bini karena misalnya urusan pekerjaan kadang-kadang bawa sikat sepatu. Dia lagi tidur tuh pegang sikat sepatu. Saya tuh jujur aja. Kadang-kadang kita kemana aja pergi, ya kayaknya kalau nggak ada dia nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Itu kalau seandainya udah jiwa raga udah nyatu semua, ya. Akhirnya semua ekonomi mudah semuanya. Tadi semua. Jadi itu sajalah mungkin dari Abah. Konsep, nah kuncinya adalah tadi semua ya. Marilah kita kembalikan kepada tauhid. Karena kenapa kita harus bersetubuh satukan? Karena pada dasarnya memang ada kebahagiaan itu pada saat satukan. Ajwajan litaskunu ilayha. Akhirnya muncul wajah bainakum mawaddah waroh. Itulah cinta, mawaddah itu cinta bersyarat. Warohmah itu walaupun rumah tangga sudah aki-aki, lihat pasangan-pasangan video nenek-nenek dan kakek-kakek di Cina, udah aduh kakek-kakeknya udah rempot, nenek-nenek udah rempot kayaknya sayang banget, lakinya nyuapin nenek-nenek, indah banget. Itu kenapa? Ajwajan. Nah ini ya barangkali yang bisa kita merubah diantaranya adalah tauhid, menyatukan. Benang sari nyatu akhirnya jadi buah tadi semua ya. Tapi di kita ini kadang-kadang anaknya sudah 4, bininya bilang saya itu selama punya anak 4 belum tahu nikmatnya berhubungan badan. Laki saya katanya baru nempel saja saya pusing sampai pagi. Akhirnya saya harus bermain sendiri. Sampai punya anak 4 kamu belum tahu. Ya, tadi Allah. Inilah akibat kurang komunikasi di dalam rumah tangga. Semua ya. Anaknya menambah, tapi kebahagiaannya tidak ada. Udah, inilah ya yang harus dirubah kita. Jadi tauhid sebetulnya dari awal adalah untuk membahagiakan manusia. Itulah Allah ingatkan ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaraqaba. Allah mengingatkan tentang surah, tentang bentuk, pada bentuk yang aku kehendaki. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi adalah
wa khalaqal Adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku, wujudku. Maka Allah maha mendengar, kita dikasih telinga. Allah maha melihat, kita kasih penglihatan. Allah maha berkalam, kita dikasih mulut. Allah maha hidup, kita dikasih hidung dan napas. Allah itu wujud, maka dikasih bentuklah tubuh kita. Tadi maka siapa yang mentauhidkan dan selalu ya menyatukan dalam segala perkara, menyatukan orang yang sedang berantem, menyatukan rumah tangga, menyatukan kehidupan, karena hakikat kehidupan adalah tauhid tadi semua. Kawinkan dunia akhirat, satukan. Surga neraka, kawinkan. Susah senang, kawinkan tadi semua. Karena kalau tidak ajwajan, maka tidak akan ada kebahagiaan. Selalu ingin surga, nolak neraka. Ingin untung, nolak rugi. Nolak rugi, yang datang rugi. Percaya sama apa? Nolak neraka, yang datang neraka. Itulah kesalahan di dalam bagaimana kita adalah memahami, mentauhidkan Allah tadi semua ya. Maka segala yang disatukan itu nikmat tadi semua ya. Tadi segala yang bersama itu nikmat tadi semua. Makanya tadi tadi ya. Ya artinya dalam segala perkara lah pokoknya. Terutama kan nih bapak-bapak, ibu-ibu nih ingin bahagia nanti, semua yang masih punya pasangan yang baik tadi semua, ayo diskusikan tentang bagaimana adalah apa namanya mengais kebahagiaan, keberkahan adalah dengan memiliki pasangan tadi semua ya. Nah, bagaimana bahasa saya tidak punya suami? Kan dirimu itu, ruhmu itu laki-laki, badanmu itu perempuan. Kawinlah dengan dirimu sendiri. Itu pun akan bahagia. Maka itulah orang yang sendirinya tidak bahagia. Pada saat dikawinkan dengan orang lain pun dia tidak akan bahagia. Karena dia belum bahagia dengan dirinya sendiri. Dia belum nikah dohir dan batin. Itulah kenapa dalam hukum nikah itu selalu diawali masna. Masna, dua adalah dohiron waba. Hakikatnya adalah ruh kita itu laki-laki dan hakikatnya badan kita adalah perempuan. Itulah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruh harus jadi pemimpin buat badan itu. Maka orang yang sudah badannya diimami oleh ruhnya, menikahi siapapun insya Allah akan bahagia ya, insya Allah. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini, karena Abah ada rencana mau acara di Bang Haji Roma pagi hari ini, ada acara pelantikan PWI. Sekali lagi mudah-mudahan ya walaupun singkat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena walaupun Bapak gecek dengan tauhidnya tapi tetap di rumah suami istri kayak kucing dan anjing, kayak Tom jeung Jerry. Diudag lompat. Giliran yang satu ini udah dapat sembunyi. Kan begitu tuh. Benar-benar kehidupan manusia kayak Tom and Jerry. Dari situ saya tinggalkan semua. Saya udah belajar dari mereka Pak Abu. Hari ini 40 tahun nganggur, ada masalah. Makanya tadi ada asbab, ada tajrid. Ternyata tajrid itu membutuhkan asbab. Asbab itulah proses belajar untuk kita mendapatkan tajrid. Bukan kiyo, hayo. Hari gawe henteu. Ngayal we duha. Berharap Allah berbuat henteu. Tuhannya diperkosa pakai doa maling doa ngaco. Nah, itulah. Hari ini silakan kalian punya anggapan apa, saya tidak ikhlas. Kenapa? Karena hari ini kita dituntut nelongso lihat masyarakat di bawah. Hari semua. Nah, itulah makanya dari pertanian saya mengerti, oh kenapa ya harus pakai
NPK. Kenapa ya waktu tanam itu nggak boleh pakai unsur kalium? Maka kan dulu saya Kang Heri, saya cek dulu tanah itu saya cek pH-nya dulu berapa? pH-nya berapa. Kemudian di tanah itu mengandung apa? Nah, saya cek dulu tanaman yang akan tanam oleh saya misalnya apa? Katakanlah tadi alpukat. Alpukat itu sudah ada dari peneliti membutuhkan kalsium sekian, kalium sekian, ini sekian, ini mangan sekian, zincnya Belum sekian. lagi MDPL-nya. Nah itu MDPL-nya, suhunya itu juga sama. Saya nih Abah Setu dari mana? Saya lahir ini saya butuh apa ya? Sama. Saya butuh apa ya? Ini banyak orang sekarang kayak tanaman. Dijelas di tanahnya itu begitu diuji itu banyak unsur nitrogen, banyakin urea. Berarti double urea. Garing. Banyakin kalium. Baru aja tanaman seminggu Ngelaras. satu ngelaras ya. Kedua kalau nanamnya adalah model kayak apa namanya timun. Kenapa timun saya baru sejengkal, baru bayi sudah mau lahir lagi keluar bunga. Coba kamu saksikan tuh. Batang belum kuat. Ini udah hamil. Diperkosa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Walaupun dia pakai doa, Allahumma inna duha'uka. Allah akan nurut kepada apa yang kamu lakukan itu, bukan kepada Allahumma inna duha'uka. Tuhan akan ngikutin apa yang kau lakukan itu, amalmu itu. Si Hindu, si Buddha, si Kristen, si Islam taat. Ini semua ngerti pertanian, ini sono kagak gagal, yang sono tuh. Pahami itu, Pak. Tuhan malah sekarang ini orang Islam maunya merkosa Tuhan aja, suruh ya membenarkan sesuatu yang salah, cara metodologi yang salah, minta buah yang banyak. Semua. Ini terjadi ini Pak Bu. Saya dulu ada ustadz itu dari Sukatani sana, minta dibantu sama saya modal. Bah, saya ingin nanam cabai, Bah. Nanam cabainya 4.000 pohon. Satu pohon sekian kilo, 1 kilo 100.000. Hitungannya enak. Iya. Belum tahu penyakitnya, belum tahu. Tapi dia nggak ngerti tanahnya harus gimana, ininya harus gimana, apakah sudah pH-nya dicek, apakah cabai itu membutuhkan unsur apa yang di dalamnya. Dia tanam. Wah, saya setiap ke kebun, saya sholat duha sama santri. Saya ketawa dalam hati. Tok delet ke CKT aing. Bener aja. 2 minggu. Belum dikar. Anti. Orang Thailand tuh pakai gitu. Kenali dulu dirinya. Maka kenapa harus kenal diri? Kenali dulu pohonnya. Dia butuh apa? N kah, P kah, kalium kah? Jangan sampai double. Karena unsur kalium terlalu banyak, pohon akan daunnya keriting. Trip daun. Fosfat yang tidak ada, walaupun nanti berbuah, roboh. Kuat. Nggak kuat batang, karena tadi pondasi imannya nggak kuat. Tauhidnya nggak ada. Ya tadi hari ini, ngajinya fikih saja, cuma 200 ayat di Al-Quran, tapi yang tasawuf, tauhid, 6.400 dibiarkan. Begitu kita bedel, nggak ada di Quran. Inilah kengacauan. Inilah persoalan, maka saya itu terus ya itu bukan apa-apa. Saya ingin perubahan buat rakyat Indonesia karena kita punya segalanya. Betul. Kita punya sejarah, kita punya ini, kita punya pengalaman, kita punya tanah, kita punya udara, kita punya segala unsur. Ada. Unsur itu sempurna. Kitanya nggak mau mengelola. Maka coba Kang Heri jelaskan sedikit sebelum Abah tutup lagi nanti. Bagaimana metodologi yang Kang Heri ingin tawarkan. Dan buat teman-teman barangkali nanti bisa menghubungi Kang Heri ya. Siap. Ya. Disebutkan atau disebutkan admin dari MDNH. Dari semua. Betul. Karena saya ingin nanti saya ikut turun nanti. Siap, karena Pak. saya ini perang pertanian. Semua ya. Kerja sambil wisata judulnya, Pak. Oh iya. Jadi gitu. Makanya saya ingin nanti mah kalau sekarang pondok pesantren itu maunya adalah dilatih mereka itu bagaimana menernakan lele, edukasinya harus bagaimana menelurkan gurame, bagaimana mengokulasi. Kang Heri kan bisa. Siap.
dari semua. Atau tumbang sari nanti Ya. dengan domba bisa, karena iya. kita butuh kohenya. Itulah. Makanya dulu waktu Abah nyalonkan bupati di Sukabumi bikin yang disebut dengan sentral pertanian Terpadu. terpadu. Saya membutuhkan waktu itu 30 hektar. Saya akan nanam sapi di situ, kemudian listriknya dari tai sapi itu, Untuk di pakannya adalah jagung yang saya tanam di situ. Jagungnya kemudian saya kelola untuk DOC peternakan ayam di situ. Air penampungannya adalah menjadi kolam ikan tadi dan lele. betul, Dari dia, oleh dia, untuk dia. kembali ke dia. Saya pernah hitung itu. Saya pernah hitung. Bukan kayak bupati yang sekarang, presiden yang sekarang cuma Ilmu hitungnya dari APBN, APBD, APBN. Begitu dari orang lagi Pak, bukan dari dia. Begitu dari orang. Dari orang lagi. Dibadog lagi. Ini persoalan. Jadi semua. Gitu. Ya. Tapi kalau saya dulu enggak, saya hitungkan dari sebelumnya tadi. Cuma kan masyarakat sekarang kan nggak mau diajak maju. Cuma siapa aja ngasih duit gede. Betul, betul. Jadi gubernur dia yang ngasih duit kayak bahasa tuh nggak jadi. Gitu kan. Hari. Nah, inilah persoalan hari ini. Maka Abah selalu menyadarkan semua. Ayo cintai diri kita. Cintai negeri kita. Cintai tanah air kita, marilah kita berbuat buat tanah air ini. Dan Abah ingin konsep Kang Heri ini kalau bisa, kalau sekarang udah 1000 apa? Hampir Tanam. 1000 ya untuk yang Ya. sekarang. Satu demplot itu butuh berapa pohon? Satu apa itu? Satu proyek lah, sampai ada satu kolam di tengah satu itu. Untuk startup kita antara 15 sampai 19 batang. Itu Ya. untuk penguatan tambahan tambahan ekonomis dari satu sisi pohonan itu. Ya. Jadi sumber pemasukan uang lah dari target 15 sampai 19 Ya. batang. Ya. Belum yang tumbang sari dari ikan, belum yang talesnya. Nah, dalam secara ekonomi hitungan agronominya, secara hitungan agribisnisnya itu dari satu plot itu bisa menghasilkan per kilo pengalaman yang sudah, kalau caranya benar itu berapa kilo per pohon? Per pohon tahun keempat dipastikan 1 kintal up. 1 kintal. Sebodoh-bodohnya 1 kintal. Sebodoh-bodohnya. Ya. Estimasi untuk alpukat 1 kilo di pasaran 18 sampai 22. Cuman kan kita dari petani pasti harga antara 8 sampai 12.000. Ya. Anggaplah 10.000. 10.000. Kali 1 kintal 1 juta, Pak. Sekarang Kali 19 berarti 19 ini juta. untuk gitu. menjaga harga yang bagus buat petani, Harus perawatan yang maksimal. dibuat sistem inti dan plasma. Betul. Jangan dilepaskan ke pasar, tapi adalah Kang Heri harus mau jadi inti. Betul, sumber pasarnya kita megang. Betul. Jadi Dari pasarnya hulu kita sampai pegang. hilir. Hulu sampai hilir. Betul. Supaya petani terjaga harganya, Kang Heri juga tidak rugi. Betul. Dan inilah kita insya Allah. Makanya kita nanti bentuk one team. Ya. Siapa yang produksi, Ya. siapa yang marketing. Nah, Gitu nanti dari kita untuk kita gitu, Ya. Pak. kalau itu bisa terjadi, bukan tahajud yang bisa membawa ke surga, Betul. bukan dua yang bisa membawa ke surga, itu yang bawa ke surga. Betul. Di mana? Di sini. Di sini. Orang bisa makan. Terus Nah, itu. Jadi dari satu plot itu bisa menghasilkan 15 sampai 20 kintal 20 per kintal tahun. per tahun. Berarti estimasi uang diuangkan antara 15 sampai 19 juta. Ya. Di breakdown 12 bulan berarti estimasi 1,6 dana tambahan silang per bulan. 1,6 sampai 1,8 itu kan satu cukup, Bah. Belum lagi dari ikan. Nah, untuk Ikan berapa bulan? ikan 6 bulan. 5 bulan, 6 5 bulan bulan. diangkat. Jadi setahun 2 kali. Ya, apalagi ikan yang tanam itu gurame cukup pakai sente, pakai daun singkong, Ya. pakai apa? Skema kita aktivitas di ladang, kita cukup separuh hari, Bah. Ya. Separuh hari dari jam setengah 6 atau jam 6, setengah 7 lah. Sampai jam 11 atau jam 1 maksimal, lohor. Ya. Nah, sore kita bisa keluar. Ya. Untuk nyari apalah yang jelas untuk tambahan dana-dana memaksimalkan tadi kita sebenarnya itu ekonomi mapan di Satu desa ya. tahun satu kali berbuah apa satu kali? Kalau alpukat 2 kali. 2 kali. Alpukat 2 kali, ada buah besar, ada buah kecil, ada panen besar, ada panen kecil gitu, panen raya.
Tapi yang kita hitung panen rayanya, panen gede. Kalau panen kecil itu hanya buah penyelang. Tapi pasti buah. Alpukat sawo 2 kali. Gitu. Nah, Yang paling stabil apa namanya elastisitas itunya harga itu mana? Alpukat, mangga, sawo, alpukat Ya. stabil. Ya. Dan masih recommended 5-10 ke depan masih. Yang ditanam jenis apa yang paling Alpukat jenis mentega, ada jenis Miki, tergantung MDPL, Bah. MDPL? Kalau di bawah ya. jenis Miki, kemudian kendil Ya. masih masuk. Nah, Kang Heri sudah bikin penelitian nggak kalau seandainya misalnya jenis apa namanya tembaga, jenis Miki, jenis apa itu unsur hara yang dibutuhkan itu sudah ada analisa belum? Sudah tinggal aplikasi nanti. Ya. Aplikasi untuk copy paste. Adapun kolam yang di tengah itu kalau tanahnya miring berarti menggunakan sistem paralon atau pipa. Betul. Kalau untuk ini kan kendala kan di tanah datar itu kan ketika kemarau kering, Bah. Ya. Makanya kita butuh air untuk, karena alpukat ini jenis yang butuh supply air yang lumayan tinggi gitu. Nah, apakah dari kolam itu untuk penyiraman itu, karena kan kolam itu ada ikan. Ikan itu kan airnya juga menjadi pupuk. Betul, amoniak Amoniak itu kan urea. Betul. Jadi tapi urea yang aman sebetulnya, beda dengan urea dengan toko. Beda jauh. Gitu. Jadi nanti naikin air ke tiap pohon itu dengan dari kolam itu aman lah ya. Jadi hijau daunnya itu stabil, Pak, dengan air yang dari kolam itu. Itu sebetulnya jadi cukup ada triknya nanti. Jadi didiamkan selama 3 hari, dipindah. Sebetulnya konsepnya sama dengan tasawuf, di dada konsepnya. Dada itu anggap kolamnya. Inilah kolamnya. Maka semuanya manajemen itu dari sini semuanya. Dan maka lari ke tangan, lari ke ini, lari ke mata, lari ke telinga, lari ke kaki, tergantung di dada. Nah, gitu. Itulah barangkali konsep yang bisa diterapkan bagi teman-teman yang mau menerapkan konsep ini dengan skala perumahan. Skala baiti jannat. Nah, begitu. Amin. Kan sekarang cuma 2 pilihan, membiarkan lahan tidur ataukah kita melakukan sesuatu yang ada harapan untuk hasil sekaligus belajar buat diri. Padahal rata-rata di kampung pasti punya pekarangan. Pasti. Dan rata-rata minimal bisa dilihat satu halaman itu dia bisa nanam beberapa pohon sampai minimal. dengan 30. Saya hitung-hitung survei mampu, Bah. Ya. 20 sampai 30. Dulu Abah pernah lakukan ini di Cicurug dengan guru Abah sendiri, beliau Almarhum kan sudah meninggal, ya Kiai Basit. Adalah setiap halaman rumah itu ditanami pisang raja. Karena dulu ada order pisang raja yang besar. Akhirnya kita karena daripada lahan kita membuat lahan, udah tadi kita kasih bibit ke setiap rumah. Dulu juga pernah dengan Ustadz Yadi di Sukabumi, ada sebuah negara Singapura waktu itu membutuhkan paya waktu itu, paya khusus, bukan kayak California kalau nggak salah. Paya California itu adalah setiap halaman tuh dikasih bibit paya. Nanti dia mateng, ya kumpulin, ada pengumpul di situ. Iya. Sebetulnya Indonesia dengan jumlah lahan yang sebegini, nggak usah kita mikir di mana, inilah kebodohan. Cuman kadang-kadang satu ini, Bah, kalau tumpang sari kan kayak misalkan tamyongsang, tambak, kemudian di atas tambak ada oyong, kemudian sisinya pisang. Kan sekali dayung 30 terlewati. Nah, iya. Tambaknya ikan dapat, oyongnya 4 bulan sekali dapat, pisangnya 8 bulan sampai daripada teman saya mikirnya nilam aja. Nilam sama kayak jinitri, Bah, di Jawa. Ngerti nilam aja enggak? Jinitri yang gitu. Sebenarnya nilam itu tanaman yang sangat tergantung daripada paculol. Perawatan paculol itu tergantung daripada, itulah nilam yang susah. Nilam itu susah karena dipupuk tambah parah, diangkep. Enggak, nilam itu justru sama kayak pohon jati. Kenapa di Pulau Jawa ini pohon jati yang terbaik di mana, Mas Budi? Banyuwangi. Hah? Iya, Banyuwangi, betul. Banyuwangi. Kenapa? Coba ayo, tahu nggak?
banyak kars Ya. dan karang. Nah, jati diri itu akan keluar kalau menerima kesulitan tadi semua. Makanya minyak nilam juga sama, Dang. Minyak nilam itu hanya bagus kalau kamu tanam, dia berjuang untuk survive, itu akan keluar jati diri. Malah jangan Makanya dimanja ya, kenapa? Pak. Maka jangan manja hidup. Paksa, siksa. Betul. Makanya saya sering nanya sama orang-orang yang gagal itu. Kamu pernah nggak jadi nelayan kayak Abah Setu 3 tahun sampai 2 kali mau tenggelam? Belum pernah, Bah. Pernah nggak kamu mikulin tanah? Sampai saya itu 2 minggu mikulin tanah sampai subuh. Enggak, Bah. Pernah nggak kamu dorong-dorong besi di jalan kereta kayak Abah Setu dulu? Nggak pernah, Bah. Pernah nggak kamu nanam jagung kemudian jualan ngeplik aja sampai jam 3 subuh? Nggak pernah, Bah. Kuatnya, Pak. Lu tuh nggak bakal bisa jadi orang. Karena manja. Otak lu itu tadi. Ingin dapat lotre, nggak mau pasang. Itulah persoalan. Sampai Pengen saya, Pak Heri, saya itu nanam 7 petak pabu. Saya garpu sendiri. Karena tidak kuat bayar orang. Saya garpu sendiri. Saya tanam sendiri. Tip. Salah satu majelis yang kita akan renovasi itu adalah ada Pak Ustadz dan Ustadz Anas, Kiai Anas dulu. Makanya saya begitu keluarganya lihat itu saya nggak tega. Makanya kita akan renovasi. Karena saking kasihan lihat saya. Bayangkan ereng-erengan matahari saya ngegarpu tanah itu. Habis itu saya panen. Oh, ini mah manja semua nih, orang-orang manja, apalagi si Agus. Maunya tinggal sedot aja. Panas dikit minggir. Dadang. Kapan kok bisa begitu? Ya, tadi. Coba mari kita ini hidup ini adalah perjuangan. Tadi semua. Menyatu dengan alam semesta. Pak Budi apa langsung senang kayak sekarang? Pak Abu apa langsung senang sekarang? Wah. Tuh. Pak Abu itu supir truk. Sekarang punya pengusaha truk. Cek orang Sunda mas, sahanu melak cau bakal ngalat caunya, Bang. Ini inginnya Allahumma inna Tuhan. Tapi tidak berbuat apa-apa. Maaf nih, jangan dipelintir lagi. Kadang sumbu pendek itu larinya itu kayak begitu tuh. Tadi semua. Saya ingin mengajak bangkit pada orang. Jangan manja, apalagi anak jangan dimanja. Jadi lagu dangdut, jangan dimanja. Nah itu ya, kalau ada yang mau teman-teman dimanapun, karena kebetulan ada Kang Heri udah mengujinya dan sudah insya Allah berhasil. Dan insya Allah juga jadi kalau gurame itu per 5 bulan. Per 5 bulan, Pak? Per 5 bulan. 5 bulan bisa untuk konsumsi warung ikan bakar sudah cukup. Sekarang berapa gurame per kilo? Mana saya jual 42.000. 42.000. Dari 3 jari. Dari 3 dan jari. tidak kasih makan. Masih bukan kayak makan, kasih makan daun-daunan. Dedaunan. Bukan pelet. Ya. Kalau Kan pelet kalau dedaunan maka di situ kebun kan. dari situ ke situ. Tanam sente di situ. Daunnya buat ikan, betina Ya kan. buat saya. Nah itu. Betul. Pisang, singkong, kalau ada lahan tanam singkongnya. Makanya dulu Pak Sabano waktu tanya akhirat, Pak apa sih akhirat? Kayak kamu nanam singkong kata Bano. Akhiratnya orang jauh dulu ke sono. Akhirat itu tahu apa akhir? Kalau kamu hari ini nanam, nanti panen itu akhirat. Setiap akhir proses perjalanan itu akhirat. Maka kenapa diceritakan di akhirat itu ada surga dan neraka. Kalau untung surga, kalau rugi neraka. Kalau perjalananmu untungnya bahagia, surga. Kalau ujung perjalanan hidupmu sengsara, neraka. Sesimpel itu, segamblang itu ya sebenarnya, iya, Pak. sebenarnya. Kenapa dipelintir-pelintir ya? Cuma kan sekarang pakai dalil. Biarkan saya hidup sengsara, yang penting disono ke sorga. Kemplang. Kalau kata ulama jahat, kalau bisa dibikin susah, ngapain dibikin mudah? Itu.
Dan Allah selalu menghendaki kemudahan. Tadi satu, untuk mengenal Allah, Allah memberi kemudahan. Nggak mungkin dari awal pun dia ingin dikenal, nggak mungkin mempersulit diri. Maka kata Abah, paling mudah adalah ilmu ma'rifat. Karena dia sendiri ingin dikenali. Enggak aja lu tuh nari, mana gua lu? Ini gua bukan nih, ini gua nih. Benar. Ya. Cuma manusia tidak memahami. Maka setelah Abah juga memahami, oh ternyata saya kerja nyoba ini, nyangkul ini, nyoba itu. Ini kerjaan siapa ya? Kenapa saya nggak ada hasil ya? Yang bodoh Allah apa saya nih? Kan gitu. Gitu juga. Nah iya. Nah ini karena manusia juga suka salah dengan konsep la haula wala Quwata illa billah. Asrah bongkoan Nah ya. itu. Akhirnya jadi Jabariyah. Katut. Jadi Mutajilah. Iya. Padahal lahola harusnya udah di planning dulu ya, Bang. Karena kita ini manusia ini terbagi. Kalau la haula quwata itu sudah masuk pada ruh. Maka tajrid. Udah tajrid la haula wala quwata itu. Berarti sudah ruh. Karena ruh itu yang di otaknya itu, ruh itu hanya Allah aja di wajahnya. Wujuhu yaumaidin nadhiro. Sementara si tubuh otaknya bukan Allah. Makanya nggak bisa la haula wala quwata. Harus berjuang tuh tubuhnya, lawan dirinya. Tubuh ini bukan la haula wala quwata. Lawan dirinya supaya dimatikan dirinya. Dengan apa? Saksikan afal Allah pada dirinya, itulah syariat. Maka nyangkul juga syariat. Menyaksikan afal Allah pada perbuatanmu, itulah syariat. Maka pada tubuh ini ada dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang menggerakkan tubuh? Ya Allah. Karena Allah sudah memberikan kekuatan pada tubuh ini dua potensi. Tadi miskin atau kaya. Itu. Orang sekarang ini kadang-kadang belum apa Jabariyah aja langsung. Jabariyah itu salah. Tadi Mutajilah juga ini orang tuh beda-bedakan mana tubuhnya, mana hatinya, mana ruhnya. Kalau sudah ruh, udah la haula wala quwata iya. Karena ruh itu udah ngebelok lagi ke kiri dan ke belakang. Kalau sudah ruh, kata Mas Budi, nggak bisa kaki itu melangkah lagi ke belakang kalau sudah tauhid. Itu ruh tuh, kalau udah tauhid. Kalau masih di tubuh itu masih kemungkinannya banyak. Nah ini harus dilawan, makanya itulah yang harus kita lawan. Karena tubuh kita ini, kenapa di dalam tubuh kita ini ada 7 lapis nafsu, amaroh, lawamah, mulhimah, Sawalat adalah mutmainnah. Kenapa mutmainnah itu adalah disandingkan kepada Idris, yang sekarang Idris itu di sorga? Karena dia adalah si Adam yang sudah belajar darosa, madrasah, yang sudah belajar dari kehidupan. Itu Idris. Istilah Idris secara peran adalah diri kita yang sudah belajar memandang, memahami, mengamalkan, melakukan, menganalisa, meneliti, dan membuktikan. Itulah Idris. Maka disuka perlambangkan Adam nafsul amarah, kemudian Yahya adalah nafsul lawamah, Yusuf nafsul mulhimah, Idris nafsul mutmainnah. Idris itu kita yang sudah belajar, yang barusan diobrolkan tadi. Sudah membuktikan. Bagaimana menumbuhkan pohon. Kayak tadi, ini daun nih. Yan, tolong ambilkan salah satu daun Kamboja, Yan. Itu mana? Ya. Itu Kamboja itu depan itu tuh Kamboja. Nah, itu depan kamu tuh Kamboja. Ini nih, nah atas. Oh iya. Nah. Ya daun Kambojanya terlalu yang gede aja ambil di atas itu mah susah tuh ngambil contohnya. Nah itu. Nah ini contohnya Kang Heri. Benar. Iya. Daun ini kenapa kita suruh zikir? Kenapa zikir jahar dan zikir hopi? Zikir jahar ini adanya di kolbu belah luar. Ibaratkan kita nggak bisa lihat ke depan karena mobil itu kabut di depannya. Maka yang harus dibersihkan kaca dalam, kaca depan, luar. Kaca luar, itulah zikir jahar. La ilaha illallah. Udah nggak apa-apa. Inilah zikir jahar. Maka di pohon pun yang pertama harus dibersihkan adalah dengan
Maka kalau jeruk suka hitam di atasnya, mangga suka hitam, itu yang disebut dengan embun jelaga. Embun jelaga. Itulah yang menghalangi terjadinya proses mata fotosintesis. Di dalam jantungmu ada embun jelaga tadi. Benci, dengki, iri, tadi semua. Kepoan, subuh pendek, itu embun jelaga. Maka ini harus dibersihkan. Supaya pada saat matahari nur Allah pada jantungmu dengan zikir jahari, maka kata Allah, wa nafsi wa ma. Nah, si daun ini bisa dua potensi. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man, siapa beruntung membersihkan, qad aflaha man zakaha, bersihkan embun jelaga di sini, embun tepung di belakangnya. Itulah kenapa setelah zikir jahar, zikir hofi. Ini mobil kenapa nggak kelihatan ya? Oh, luar. Embun. Begitu. Tapi kenapa belum jelas juga ya? Oh, ternyata dalam. Kan dua cermin. Itulah fuad. Memiliki dua cermin, keluar dan ke dalam. Itulah kenapa zikir jahar dan zikir hofi. Kalau ibaratkan daun ini disemprot, bisa pakai sabun colek, merupul tuh yang hitam-hitam tadi. Nah, bagaimana kalau di sini disemprot? Cara nyemprotnya, zikir jahar. La ilaha illallah. Karena dia di sini itu nempel, maka harus kenceng. Tapi yang sini ada embun tepung namanya. Embun tepung itu putih-putih di belakang. Kalau dilihat-lihat ini kan ada di sini. Ini juga sama. Harus dibersihkan. Jangan kamu hanya cukup membersihkan luar. Nah, tanaman pun begitu. Maka kata Abah, bertanam dengan cara metodologi yang benar sebetulnya adalah pelajaran tasawuf yang benar. Luar biasa. Luar biasa. Dan Abah sudah terapkan itu. Sampai saya Pak Abu ditawarin waktu itu saya PMDK. Saya tawarin ITB jadi insinyur sipil. Saya tawarin di UGM jadi insinyur listrik. Karena waktu itu kan PMDK. Karena saya waktu kecil, dari SD kelas 2. Mau jadi apa? Mang Asep, saya insinyur pertanian. Maka saya pertahankan sampai hari ini. Gitu kan tadi semua.